Bab 362. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Semua orang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Siapa Kingston Jiang? 8 naga langit mungkin tidak begitu tahu. Tetapi Bloody dan Guili tahu betul. Mereka telah bersama Kingston Jiang selama bertahun-tahun, dan mereka tahu tentangnya. Dia tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti kebenaran. Tetapi sekarang telah dikacaukan orang. Ada apa dengan ekspresi kalian? Kata Kingston Jiang dengan tenang sambil memandang mereka, itu bukan masalah besar. Bisa berada di posisi ini adalah karena karakter moralku yang buruk. Aku telah menerima uang, dan itu telah melanggar hukum. Tidak ada yang bisa disalahkan. Mata Bloody menjadi merah, dan dia bertanya, Kak Kingston, apa yang harus dilakukan sekarang? Yang lain juga sangat khawatir. Terutama 8 naga langit. Banyak masalah yang terjadi begitu dia mengikuti Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata dengan tenang, atasan melakukan penyelidikan menyeluruh. Hukuman yang ringan adalah mengundurkan diri, dan hukuman berat masuk penjara atau bahkan ditembak mati. Kakak tertua. Kingston Jiang mengangkat tangannya sedikit dan menyela Bloody. Tidak apa-apa, aku akan membantumu menahan semuanya, kamu akan baik-baik saja. Setelah aku pergi, belantara selatan akan diserahkan pada kalian. Kingston Jiang memandang beberapa orang di depannya. Dia memberi pesan pada beberapa orang itu. Pengunduran dirinya sudah pasti. Kali ini bukan lagi dirinya yang mengajukan pengunduran diri, melainkan diberhentikan. Tetapi dia tidak rela dengan belantara selatan. Kota 140 adalah sepotong daging lemak. Jika seorang manajer diturunkan dari atas, entah berapa banyak lemak yang akan dia makan, jadi dia harus menjelaskan itu dengan jelas. Dia melihat ke arah 8 naga langit. Kalian hanya diutus oleh Raja Naga. Setelah aku pergi, jika atasan menerjunkan administrator kota 140, kalian harus mengamatinya. Jangan biarkan dia melakukan terlalu berlebihan. Kalian juga bisa menolak beberapa tuntutannya yang berlebihan. Kingston Jiang seperti sedang memberikan penjelasan terakhir. Dia berkata dengan sangat lambat, seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan membutuhkan semua energinya. Setelah mengatakan kata-kata itu, dia sudah berkeringat deras. Saat melihat sosok Kingston Jiang, Bloody sedikit khawatir dan bertanya, Kak Kingston, tubuhmu. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada masalah untuk sementara waktu. Aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Oke, kalian kembalilah dan beristirahat. Aku ingin sendirian. Baik. Semua orang mengangguk. Tunggu. Kingston Jiang sekali lagi memanggil orang-orang yang akan pergi. Semua orang berhenti lagi dan memandang Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata dengan lemah, jika aku tidak selamat kali ini, bantulah Klutang dalam lingkup kekuatan yang diperbolehkan. Dia terinfeksi racun Gu, meskipun untuk waktu singkat dia baik-baik saja, tetapi cacing Gu, racun, dalam tubuhnya akan berkembang cepat atau lambat. Pada saat itu tiba, dia pasti dalam bencana. Jika aku benar-benar mati, pergilah meminta pangeran untuk melepaskan Klutang. Setelah Kingston Jiang memesan, dia bersandar di sofa dan sedikit melambaikan tangan. Pergilah. Semua orang pergi dengan air mata. Hanya Kingston Jiang yang tersisa di aula villa yang kosong. Ruang besar itu sunyi, dan keheningan itu agak menakutkan. Kingston Jiang bersandar di sofa. Dia tidak takut mati. Sejak hari dia menjadi tentara, dia telah melupakan hidup dan mati. Hanya saja masih banyak yang harus dia lakukan. Dia tidak rela mati begitu saja seperti ini. Tapi ini adalah takdir, dan dia tidak punya pilihan. Dia menyipitkan mata dan perlahan-lahan tertidur. Entah berapa lama berlalu. Dia tiba-tiba membuka matanya. Siapa? Wajahnya menjadi suram, dan dia ingin menyerang. Tetapi tubuhnya lemah. Saat baru bangkit dari sofa, dia langsung jatuh ke sofa. Dia bersandar di sofa dan menatap orang yang berdiri di depannya. Itu adalah pria berjubah hitam.
Karena sudah malam, dia tidak menyalakan lampu. Dia juga tidak bisa melihat dengan jelas sosok orang itu. Hanya garis wajahnya yang terlihat samar-samar yang sedikit kasar. "Ada apa dengan tubuhmu?" Dalam kegelapan, suara yang agak serak terdengar terkejut dan bingung. Kingston Jiang mengambil remote control di sampingnya dan menekannya dengan pelan. Ruangan gelap itu langsung menjadi terang. Dia baru melihat orang di depannya dengan jelas. Itu adalah seorang pria yang sekitar berumur 40 tahun. Wajahnya bulat, alisnya tebal dan matanya besar. Dia seperti harimau yang berdiri di depannya. Matanya tajam dan sama menakutkannya seperti mata elang. Kingston Jiang merasa bahwa orang itu bukan manusia, tetapi harimau. Dia jarang memiliki perasaan itu. Dia merasa seperti itu hanya ketika berhadapan dengan orang yang benar-benar kuat. Itu menunjukkan bahwa orang di depannya adalah master yang mutlak. Selain itu, yang bisa menghindari penjaga tentara naga hitam dan memasuki kediaman naga hitam pasti bukan orang biasa. Kingston Jiang berkata dengan lemah, "Ada yang tidak beres. Kamu adalah dewa tabib, apa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu?" kata pria paruh baya itu. Kingston Jiang tidak menjawab pertanyaannya. Dia tidak tahu siapa orang yang ada di hadapannya itu. Tetapi dia bisa menebaknya secara kasar. Saat ini, hanya ada satu orang yang datang mencarinya. Itu adalah orang raja. Dia dilaporkan, dan sekarang seluruh masyarakat marah. Raja tentu harus mengumumkan pembentukan tim investigasi. Tetapi dia adalah kunci reformasi ini, dan raja pasti tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dia pasti akan mengirimkan seseorang. Katakanlah, ada apa? Ekspresi Kingston Jiang sangat tenang. Pria berjubah hitam di depannya adalah Shadow. Pengawal pribadi Raja Dacia, ketua tertinggi Dacia. Pria yang benar-benar kuat. Seseorang yang kekuatannya masih di atas Kingston Jiang. Raja memintaku untuk memberimu pengarahan. Kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup sekarang. Kingston Jiang mengangguk ringan dan berkata, "Aku tahu, pedang pidana, kan? Serahkan pedang pidana dan menggunakannya untuk menyelamatkan hidup." "Ya." Shadow mengangguk. "Kamu memiliki pedang pidana. Kamu memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum, dan dapat menyelesaikannya sendiri. Orang yang kamu bunuh adalah orang yang tidak bersih. Mereka semua adalah orang yang pantas mati. Setiap orang yang kamu bunuh akan diselidiki oleh raja lagi untuk mendapatkan bukti kejahatan mereka. Sementara kamu, uang yang kamu ambil selama masa jabatanmu adalah kejahatan, tetapi kejahatan tidak boleh mati. Kamu telah berkorban banyak demi negara, dan kesalahanmu akan ditebus dengan itu. Ada kemungkinan besar, kamu akan diturunkan pangkatnya menjadi warga sipil." Kingston Jiang mendengarkan dengan seksama. Dia telah memikirkan jalan belakang sejak awal. Sejak saat dia tahu sesuatu terjadi, dia telah menunggu orang raja datang. Dia ingin tahu bagaimana raja membuat keputusan. Dia bahkan ingin tahu peran apa yang bisa dia mainkan dalam reformasi dan pembersihan berikutnya. Tapi kamu masih bisa melakukan ini. Shadow mendekati Kingston Jiang dan berbisik di telinganya. Kemudian, Shadow lanjut berkata, "Ini adalah maksud raja. Setelah reformasi besar, ibu kota akan dibersihkan. Setelah pengadilan stabil, raja akan mundur di belakang layar, dan raja baru akan berkuasa dan merehabilitasimu secara pribadi. Kamu tetap menjadi Raja Naga, dan kota 140 masih menjadi milikmu." "Ya." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Hati-hati." Setelah Shadow mengingatkannya, dia berbalik dan pergi. Kingston Jiang mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap mengelilingi ujung jarinya. Setelah merokok, dia berdiri dengan lemah dan berjalan menopang ke dinding hingga ke lemari es. Setelah itu, dia mengeluarkan sebotol air, dan berbalik lagi. Dia duduk di sofa lagi dan membuka tutup botol. Tetapi kekuatannya sekarang terlalu kecil. Tidak peduli seberapa keras dia menggunakannya, dia tidak dapat membuka tutup botol air mineral itu.
Dia menertawakan dirinya sendiri. Kingston Jiang, kamu menyebut dirimu sebagai dewa tabib dengan lancang, tetapi sekarang kamu bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah tubuhmu sendiri. Semoga bisa hidup sampai reformasi besar dan hari ketika raja baru berkuasa. Jika semuanya damai dan makmur, aku juga tidak menyesal lagi. Kingston Jiang melempar air ke samping dengan lemah. Dia juga tidak punya energi untuk berjalan kembali ke kamar. Dia hanya berbaring di sofa dan tidur. Bersambung.